Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Sudah 2 hari Aiza di ICU. Setelah semua hasil tes menunjukkan kondisi yang membaik, hari ini Aiza akan dipindahkan ke ruang rawat. Sulaiman sudah menyiapkan semuanya, meminta ruang rawat yang nyaman, walaupun tidak sekelas VIP tapi cukup untuk keluarga mereka jika berkunjung. Sulaiman berjalan di pinggir brangkar, menggenggam tangan Aiza sampai di dalam kamar. Perawat kembali menjelaskan apa-apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hari ini boleh bersih-bersih ya, kalau bapaknya butuh bantuan, bisa panggil perawat. Ucap seorang suster sambil memberikan wadah berisi air hangat dan handuk bersih. Sulaiman mengambilnya dan mengatakan akan melakukannya sendiri. Setelah pintu tertutup, Sulaiman membuka hijab Aiza dan mulai mengelap wajahnya dengan pelan. Mas, iya, Ibrahim mana? Kok gak jenguk Ai? Mungkin besok, sekarang udah sore. Tapi Ai udah 2 hari di ICU, masa gak kesini sama sekali? Sulaiman menghentikan gerakannya sebentar, lalu kembali mencelupkan handuknya ke air. Benar juga, 2 hari lalu Ibrahim menolak untuk pulang, tapi kemarin dan hari ini, ibu datang sendiri tanpa Ibrahim dan mengatakan Ibrahim tidak mau ikut. Mungkin besok, sayang. Nanti mas telepon ya, suruh ke sini. Ucap Sulaiman diangguki Aiza. Sulaiman mengangkat sedikit baju Aiza lalu memejamkan matanya sejenak melihat bekas luka Aiza yang belum sepenuhnya kering. Aiza langsung menurunkan bajunya membuat Sulaiman menoleh. Gak usah, ucap Aiza pelan. Kenapa? Aiza menggeleng lalu memalingkan wajahnya. Mas jijik ya? Enggak, kenapa harus jijik? Sulaiman kembali membuka baju Aiza dan mengelap perut atas dan tubuh bagian atas. Mas sedih, bukan jijik. Mas gak bisa bayangkan gimana sakitnya kamu waktu itu. Maaf, Mas gak bisa temukan kamu. Sulaiman lalu menunduk dengan mata yang berkaca. Maaf, Ai, Mas gagal jadi suami yang baik. Sulaiman kembali mengancingkan baju Aiza dan memasangkan hijabnya dengan pelan, membenarkan posisi bantal agar Aiza lebih nyaman. Mas, panggil Aiza mengulurkan tangannya. Sulaiman menerima ukuran tangan Aiza lalu duduk di sisi ranjang. Dia sentuh Aiza Mas Hicks. Ucap Aiza lalu menangis. Sulaiman memajukan tubuhnya dan memeluk Aiza. Maaf sayang, maaf. Dia pegang-pegang Aiza, Mas. Dia Hicks. Mas Hicks, maaf. Aiza gak bisa jaga diri Hicks. Sulaiman menggeleng pelan, kamu gak salah. Jangan minta maaf. Maaf Hicks, Mas boleh cerai. Sulaiman langsung mencium bibir Aiza dan menghentikan ucapannya. Aiza terus menangis sambil memegang lengan Sulaiman. Setelah beberapa detik, Sulaiman menjauh. Mas udah tersiksa kehilangan kamu sebulan kemarin, kamu mau siksa Mas lebih dari ini dengan minta cerai. Bukan gitu Hicks, kalau gitu jangan pernah ngomong kayak barusan. Kejadian kemarin sepenuhnya salah penjahat itu. Kamu gak salah Ai. Dan mungkin sebagian salah Mas karena lalai jaga kamu. Jangan pernah minta sesuatu yang gak akan pernah Mas kabulkan. Sulaiman menyusut air mata Aiza. Kamu terima Mas apa adanya, dengan semua kekurangan dan masa lalu Mas yang kurang baik. Lalu apa salahnya kalau Mas lakukan hal yang sama buat kamu? Kamu sempurna, Ai. Jangan pernah berpikir aneh-aneh ya. Mas cinta sama kamu. Lanjut Sulaiman lalu mengecup pipi Aiza. Aiza malah semakin menangis mendengarnya. Sulaiman kembali memeluk Aiza dan mengusap kepalanya pelan. Mas cinta kamu, Aiza. Sulaiman masih menjaga Aiza sendirian. Dia menyerahkan urusan pekerjaannya kepada Tio dan timnya. Siang ini, setelah sholat zuhur dan menyuapi Aiza, Sulaiman berniat untuk keluar sebentar membeli kopi. Saat keluar ruang rawat, dia melihat ibu dan Ibrahim di koridor.
Kok gak masuk? Kenapa diam di sini? Tanya Sulaiman setelah menyalami ibunya. Anak kamu gak mau masuk. Takut katanya. Ibu menunjuk Ibrahim yang cemberut. Sulaiman berjongkok, melepaskan tas kecil di punggung Ibrahim. Takut kenapa? Katanya kangen sama Ibu Ai. Ibu Ai tunggu Ibrahim loh dari kemarin. Sulaiman mengajak Ibrahim untuk berjalan ke ruang rawat. Tapi, Ibrahim melepaskan tangan Sulaiman. Kenapa Ibrahim takut apa? Ayah huhuhu. Ibrahim langsung menangis. Sulaiman langsung menggendong dan menenangkannya. Kenapa nangis? Ibrahim takut di rumah sakit. Ibrahim takut ibu huhuhu. Takut kenapa? Ibu gak gigit. Ibrahim memukul bahu Sulaiman. Sulaiman tersenyum menyusut wajah Ibrahim. Kenapa Kalau ibu pergi lagi gimana Hiks? Ibrahim takut ibu pergi karena Ibrahim nakal Hiks. Ibrahim udah bilang benci ibu Hiks. Sulaiman menghela napas, ibu gak akan pergi lagi. Makanya Ibrahim masuk dulu, minta maaf sama ibu ya. Waktu itu kan udah ayah kasih tahu. Kalau ibu pulang, Ibrahim harus minta maaf sama bilang kalau Ibrahim sayang sama ibu. Kalau ibu malah gimana huhuhu. Ibu gak marah, ibu kan baik. Ayo masuk dulu. Sebentar Hiks. Sulaiman menurunkan Ibrahim, membiarkannya menyusut wajah sendiri lalu Ibrahim menggandeng Sulaiman dan neneknya untuk masuk. Ibu beneran gak malah kan? Tanya Ibrahim sekali lagi. Enggak. Ayo. Mereka bertiga masuk. Aiza yang baru saja memejamkan mata langsung menoleh. Ibrahim. Panggil Aiza tersenyum dan mengulurkan tangannya. Ibrahim malah bersembunyi di balik tubuh Sulaiman. Aiza melihat ke arah Sulaiman. Kenapa? Tanyanya tanpa suara. Hei, lihat dulu ibunya, katanya kangen. Sulaiman menarik Ibrahim pelan. Ibrahim dengan pelan melangkah ke depan sambil menunduk. Ibrahim kenapa? Tanya Aiza. Ibu. Iya. Kenapa sayang? Ibu maaf Hiks. Ibrahim gak benci ibu Hiks, maaf ibu, jangan pergi lagi Hiks. Aiza terharu, mengulurkan tangannya dan meraih tangan kecil Ibrahim. Sulaiman menggendong Ibrahim dan membiarkannya duduk di sisi ranjang. Iya ibu tahu kok, maaf ya udah pergi lama. Ucap Aiza sambil menyusut air mata Ibrahim. Ibrahim sayang ibu Ai huhuhu. Ibu Ai juga sayang Ibrahim. Ibrahim langsung memeluk Aiza membuat Aiza meringis. Pelan-pelan peluknya, ibu masih sakit. Sulaiman langsung menurunkan Ibrahim. Maaf ibu, cicit Ibrahim. Gak apa-apa, ibu juga kangen peluk Ibrahim. Nanti kalau ibu udah sembuh kita pelukan seharian ya. Ucap Aiza sedikit terkekeh. Ibrahim mengangguk semangat membuat Aiza, Sulaiman dan ibu tertawa. Assalamualaikum. Mereka melihat ke arah pintu, ternyata Alam dan istrinya. Mereka masuk dan bersalam, menanyakan kondisi Aiza dan mengobrol santai. Alam juga memberi beberapa nasihat untuk lebih hati-hati, dan meminta Sulaiman untuk memperketat pengamanan di rumah. Bukan hanya untuk Aiza, melainkan mereka semua termasuk Ibrahim, apalagi setelah mendengar ancaman yang Faisal lontarkan tentang Ibrahim. Walaupun sudah bisa dipastikan Faisal akan masuk penjara, tapi kaki tangannya yang selama ini membantu menjaga rumah tempat menyandra Aiza, juga kemungkinan ada kaki tangan lain, belum tertangkap. Menjelang sore hari, Alam dan istrinya pamit. Ibu juga mengajak Ibrahim untuk pulang sebelum maghrib. Ibrahim mau sama ibu. Besok kesini lagi. Sekarang pulang dulu ya. Gak mau. Ayah aja di sini. Masa Ibrahim gak boleh? Sulaiman menghela napas. Ayah kan jaga ibu. Ibrahim juga mau jaga ibu. Anak kamu, men, gak mau kalah sama ayahnya sendiri. Sahut ibu terkekeh. Aiza tersenyum, kalau Ibrahim di sini, yang jaga bunga buat ibu siapa? Tanya Aiza. Bunganya buat ibu kan? Gimana kalau layu setelah seharian gak Ibrahim rawat? Tanyanya lagi. Ibrahim memanyunkan bibirnya dan akhirnya setuju untuk pulang. Sulaiman mengantar mereka sampai naik taksi. Setelahnya dia mampir ke kantin dan kembali ke kamar Aiza. Saat kembali,
dia melihat Azam yang sudah ada di sana. Sulaiman yang tadi membeli kopi satu, memberikan kepada Azam. Mas harus terbang lagi sore ini, kalau ada apa-apa langsung kabarin ya. Ucap Azam kepada Aiza. Aiza mengangguk, Mas terbang terus, kapan cari istrinya? Katanya setelah Iza nikah, Mas mau nikah. Azam mendengus membuat Aiza terkekeh pelan. Ya nanti, lagian kamu juga baru nikah beberapa bulan. Sama Queen aja, mau gak? Queen teman kamu. Enggak ah. Kenapa? Gak apa-apa, nanti aja cari sendiri. Mereka mengobrol sebentar, sebelum azan maghrib, Azam izin untuk pergi. Aiza menyalami Azam. Sulaiman mengantar Azam sampai keluar ruangan. Nitip Iza ya, men. Ucap Azam sebelum akhirnya benar-benar pergi. Sulaiman kembali ke dalam. Aiza sedang berusaha membenarkan posisi duduknya. Sulaiman langsung membantu dan menyimpan bantal di belakang tubuh Aiza. Ai mau wudu, boleh ya? Tayamum aja ya, kamu belum kuat berdiri. Apalagi jalan ke kamar mandi. Coba dulu. Sulaiman mengangguk, membantu Aiza untuk turun. Tapi baru saja kakinya turun, Aiza langsung meringis. Sulaiman kembali menaikkan kaki Aiza dan meluruskannya. Tayamum ya, ucap Sulaiman langsung diangguki Aiza. Mereka sholat berjamaah. Setelah selesai, Sulaiman membantu melipat mukena Aiza dan menyimpannya di lemari. Mas beneran cinta sama Ai? Tanya Aiza pelan. Sulaiman berbalik melihat Aiza lalu mengangguk dan kembali menata lemari yang berisi bajunya dan Aiza. Jawab yang benar dong, Mas. Iya sayang, Mas cinta sama kamu. Udah benar belum? Aiza terkekeh lalu kembali meringis. Mana yang sakit? Tanya Sulaiman langsung mendekati Aiza. Perut Ai nyeri, nyut-nyutan gitu. Apa perlu panggil dokter? Aiza menggeleng. Ai pengen tidur hadap kanan, bantuin. Sulaiman mengangguk dan membantu Aiza untuk tidur miring. Sulaiman menyimpan bantal di sisi kanan untuk menjadi ganjalan perut Aiza dan satu bantal di belakang punggung Aiza. Nyeri? Tanya Sulaiman. Enggak. Nanti kita beli guling yang panjang bentuk huruf U ya, buat ganjal perut kamu, kayaknya nyaman. Itu kan buat ibu hamil. Masa sih? Kalau gak hamil gak boleh pakai. Ya boleh sih. Sulaiman tersenyum. Mereka mengobrol sampai waktu Isya tiba, setelah makan malam dan sholat. Sulaiman kembali membantu Aiza mencari posisi yang nyaman untuk tidur, mematikan lampu dan duduk di sebelah Aiza yang sudah memejamkan mata bersiap untuk tidur. Sulaiman menggenggam tangan Aiza dan mengelusnya pelan. Mas, Ai mau bicara sesuatu. Apa? Aiza membuka matanya dan menatap Sulaiman yang juga sedang menatapnya. Aiza gak mau hamil. Ucap Aiza pelan membuat Sulaiman kaget tapi dengan cepat menormalkan raut wajahnya. Kenapa sayang? Gak mau aja. Sebenarnya Ai udah lama mau bilang ini, cuma gak enak sama Mas dan Ibrahim yang selalu bilang mau adik. Sulaiman mengangguk pelan, iya gak apa-apa. Mas gak masalah. Benar, iya. Tadinya Ai mau child free, tapi kan Mas udah punya Ibrahim, jadi gak apa-apa deh Ai jadi ibu buat Ibrahim. Tapi Mas beneran gak masalah. Gak masalah. Ibrahim udah cukup buat kita. Kamu sayang Ibrahim juga kan? Aiza mengangguk. Ya udah, gak masalah. Asal kamu terus sama kita, itu udah cukup. Aiza tersenyum, menarik tangannya yang Sulaiman genggam lalu mengecup tangan Sulaiman. Ai juga sayang Mas. Hari ini Aiza sudah diizinkan untuk pulang. Sejak pagi Ibrahim sudah datang ke rumah sakit bersama neneknya, ingin menjemput Aiza agar pulang bersama. Setelah membereskan administrasi dan lainnya, mereka akhirnya pulang. Aiza duduk di belakang bersama Ibrahim, Sulaiman di depan bersama ibu. Hampir 1 jam di jalan, mereka akhirnya sampai. Ibrahim turun pertama lalu membuka pintu lebar agar Aiza turun dengan mudah. Aiza tersenyum lalu mencoba menurunkan kakinya. Tunggu sebentar.
Ucap Sulaiman langsung berlari ke sisi pintu Aiza dan menggendongnya. Silakan ibu, ucap Ibrahim saat Sulaiman yang menggendong Aiza melewatinya. Sulaiman, Aiza dan neneknya hanya terkekeh. Mau ke kamar atau di sini? Tanya Sulaiman. Ke kamar aja, Za. Sahut ibu. Gak apa-apa bu, di sini aja. Jawab Aiza pelan. Sulaiman mengangguk. Ibrahim yang tadi berlari ke dapur, kembali dengan membawa segelas air minum dan memberikannya kepada Aiza. Aiza tersenyum, terima kasih, sayang. Sama-sama ibu. Kayaknya Ibrahim bakal jadi idaman banyak cewek deh nanti kalau udah besar. Ucap Aiza. Oh pasti, ayahnya juga gitu. Sahut Sulaiman membuat Aiza menyipitkan matanya. Dulu, lanjut Sulaiman pelan. Ibrahim duduk di sisi kiri Aiza, Sulaiman di sisi kanan. Nanti bini biar di sini aja ya. Ucap ibu. Gak usah, bu. Aku masih bisa kerjain kerjaan rumah. Ucap Sulaiman. Biar Aiza ada teman juga kalau kamu kerja. Sulaiman sebenarnya sudah memikirkan ini, dia ingin mempekerjakan Art yang sebelumnya secara penuh, dalam artian tinggal di sini, tapi dia belum sempat membicarakannya. Kalau gitu, ibu pindah ke sini aja, temenin Aiza, bu. Ucap Aiza. Enggak, Za. Nanti rumah itu kosong. Iza benar, bu. Mending ibu di sini aja. Sahut Sulaiman. Ibu menghela napas. Kalian ini, orang di luar sana malah satu rumah sama mertua, kamu malah minta satu rumah terus, Za. Itu karena ibu baik, coba kalau kayak mertua di film-film, mana mau Iza ajak ibu satu rumah. Jawab Aiza membuat ibu tertawa, teringat dengan sifat Umi Aiza yang mirip sekali dengan Aiza. Nanti deh ya pikir-pikir dulu. Aiza mengangguk pelan. Siang itu Alam dan istrinya kembali mengunjungi Aiza dan sekaligus izin untuk pulang. Mereka tidak bisa terlalu lama meninggalkan anak mereka terlalu lama. Alam memberikan beberapa wejangan untuk Aiza dan Sulaiman, juga pesan untuk lebih berhati-hati. Kalau udah sehat, kamu yang main ke Surabaya. Ucap Alam diangguki Aiza. Setelah berpamitan, Alam dan istrinya langsung pulang. Aiza menghela napas pelan, melihat sekeliling rumah, dia rindu rumah ini. Sore hari setelah maghrib, ibu pamit untuk pulang setelah memasak makan malam. Sulaiman mengantar ibu. Aiza dan Ibrahim menunggu di ruang tengah sambil menonton televisi. Ibrahim beneran kangen ibu? Tanya Aiza. Iya, katanya Ibrahim berhenti sekolah, kenapa? Teman Ibrahim jahat, ibu. Kata-katain ibu Ai. Telus Ibrahim pukul kepalanya, abis itu Ibrahim lali, telus Ibrahim dimalahin ibu gulu. Ayah juga ke sekolah telus bilang kalau Ibrahim berhenti sekolah aja katanya. Aiza sedikit melotot. Ibrahim pukul teman. Iya. Ya Allah, sayang. Gak boleh ya. Walaupun dia jahat atau nakal, Ibrahim gak boleh pukul teman kayak gitu. Tapi dia kata-katain ibu. Iya ibu ngerti, tapi cukup laporkan ke ibu guru. Gak perlu dipukul, oke. Ibrahim harus jadi anak baik. Ibrahim mengangguk pelan. Aiza merangkul Ibrahim pelan lalu memeluknya. Terima kasih udah belain ibu. Ibu sayang Ibrahim. Ibrahim juga sayang ibu Ai. Aiza terkekeh. Nanti kita cari sekolah baru ya. Ibrahim harus tetap sekolah. Tapi ibu antar setiap hari ya. Insya Allah. Terdengar suara motor, Sulaiman kembali dan membawa beberapa camilan. Ikut bergabung dengan Aiza dan Ibrahim. Mengajak mereka untuk makan malam sekarang, dan setelahnya kembali ke ruang tengah untuk menonton televisi sambil menunggu azan. Sulaiman terus menggenggam tangan Aiza, sesekali mengecup pipinya membuat Aiza mendengus sebal. Jauhan sedikit, Mas. Gerah. Pinta Aiza. Gak mau, Mas. Gak mau, Ai. Kan AC-nya nyala. Ibrahim aja tuh suruh lepas. Gak mau, ayah aja yang lepas. Tangan Ibrahim kecil, gak bikin gelah. Sahut Ibrahim. Kamu genit banget, ini kan istri ayah. Ini kan ibu Ibrahim.
Mulai. Ucap Aiza membuat keduanya diam tapi semakin mengeratkan pelukannya di tangan Aiza. Aiza menyerah, membiarkan kedua laki-laki di sampingnya memeluk tangan kanan dan kirinya. Saat azan Isya berkumandang, mereka langsung melaksanakan sholat berjamaah. Setelah sholat, Sulaiman membantu Aiza untuk naik ke ranjang. Ibrahim juga ikut naik ke ranjang. Ibrahim tidur di kamar sendiri. Ucap Sulaiman setelah membereskan alat sholat mereka. Ibrahim mau bobo sama ibu. Ibu masih sakit, kamu tidurnya muter. Nanti kakinya kena perut ibu. Enggak kok, Ibrahim diam. Kamu tidur, mana tahu kalau gerak. Ibrahim menatap Aiza. Boleh ya ibu, bobo di sini. Iya boleh, tapi harus cepat bobo ya. Cerita dulu. Ibrahim kangen cerita sama ibu. Sulaiman duduk di ranjang sisi kiri. Dia tidurnya muter loh. Kecuali Mas tidur di tengah. Gak apa-apa Mas. Nanti kalau udah tidur baru pindahin ke kamarnya. Bisik Aiza pelan. Sulaiman yang mengerti langsung mengangguk dan diam. Ibrahim menceritakan apa yang dia lakukan saat Aiza tidak ada. Ibrahim menanam bunga, membersihkan sepedanya, belajar mencuci piring dan membuat serial sendiri. Aiza yang mendengarnya langsung terharu dan menangis. Ibu, kenapa Ibrahim pintar banget Hiks. Ibrahim langsung memeluk Aiza. Ibu jangan nangis. Sulaiman hanya tersenyum mengusap kepala Aiza pelan. Ibrahim melepaskan pelukannya lalu meminta Aiza untuk menceritakan apa yang Aiza lakukan saat menghilang. Ibu gak bisa cerita. Kenapa? Cerita yang lain aja. Sahut Sulaiman yang langsung menceritakan salah satu kisah sahabat Rasulullah. Sulaiman yang tidur di sisi kiri Aiza, sesekali mengusap kepala Aiza sambil bercerita. Setelah hampir 1 jam, Ibrahim akhirnya tertidur. Aiza juga memejamkan matanya, entah sudah terlelap atau belum. Sulaiman turun dari ranjang dan menggendong Ibrahim untuk memindahkannya ke kamarnya. Saat Sulaiman kembali ke kamar, Aiza membuka matanya dan tersenyum. Sulaiman ikut tersenyum melihatnya. Kangen tidur di sini. Ucap Aiza. Sulaiman naik ke ranjang dan memposisikan dirinya dengan nyaman, lalu menarik Aiza untuk tidur dengan lengannya sebagai bantalan. Mas juga kangen tidur peluk kamu. Aiza menggeser sedikit badannya dan merapat ke pelukan Sulaiman. Mas, kamu beneran gak masalah kalau Aiga mau hamil? Tanya Aiza pelan. Gak masalah, sayang. Tapi Ibrahim sama ibu gimana? Mereka pasti pengen Aiza punya anak. Nanti Mas kasih tahu Ibrahim pelan-pelan. Kalau ibu, kayaknya ibu gak masalah. Lagian ini pernikahan kita yang memutuskan mau punya anak atau enggak. Hening sejenak, Aiza mendongak menatap Sulaiman. Sulaiman menunduk lalu mengecup kening Aiza. Kalau Mas pengen punya anak dari Aiga? Tanya Aiza. Yang penting buat Mas sekarang adalah kamu. Kamu nyamannya kayak gimana, Mas turutin. Kamu gak mau hamil, gak apa-apa. Atau misal suatu hari kamu berubah pikiran, ya gak apa-apa juga. Mas gak jawab pertanyaan Mas pengen atau enggak? Sulaiman menghela napas pelan. Sejujurnya jika ditanya ingin atau tidak, tentu saja Sulaiman ingin. Mas mau kalau kamu mau, dan gak mau kalau kamu gak mau. Kamu ibunya, sekalipun Mas mau, Mas gak mungkin paksa kamu, pun sebaliknya. Aiza menunduk dan kembali memeluk Sulaiman. Maaf ya, Mas. Sulaiman mengusap rambut Aiza yang sudah terurai, sekali lagi mengecup keningnya. Fokus kita sekarang adalah kamu kembali sehat. Jangan pikirin hal aneh-aneh, sayang. Mas gak akan paksa kamu. Tapi jangan cari istri lain ya. Cicit Aiza. Sulaiman tertawa pelan. Kamu boleh cekik Mas kalau Mas sampai cari istri lain. Aiza langsung memukul Sulaiman pelan. Gak mau jadi janda. Sulaiman semakin terbahak. Iya udah jangan dicekik. Dicium aja biar gak cari istri lain. Ucapnya lagi lalu mencium Aiza lama. I love you, Setiap hari,
Kondisi Aiza semakin membaik. Karena Aiza cukup lama tidak menggerakkan kakinya seperti biasa, dokter bilang ada trauma yang membuat Aiza susah dan sakit untuk berjalan. Tapi sekarang Aiza sudah bisa berjalan sedikit demi sedikit. Sulaiman juga sudah beraktivitas seperti biasa. Dia akan selalu menyempatkan pulang saat jam makan siang. Memastikan Aiza aman di rumah mereka. Sulaiman juga memasang beberapa kamera CCTV baru di rumah dan di jalan dekat komplek. Dia juga sudah mempekerjakan Art yang dulu sering membantunya, tapi beliau hanya datang saat siang hari. Assalamualaikum. Ibrahim yang mendengar itu langsung berlari keluar sambil menjawab salam. Siang ini seperti biasa, Sulaiman akan pulang untuk makan siang dan melihat kondisi Aiza. Hati-hati jatuh, Ibrahim, ucap Aiza. Sulaiman masuk sambil menggendong Ibrahim. Duduk di samping Aiza yang sudah menunggu di ruang makan. Mas, apa gak capek pulang pergi terus buat makan siang? Tanya Aiza. Enggak sayang, nanti kalau Ai udah lebih kuat, Ai masak aja ya, Mas bawa bekal ke kantor. Iya boleh. Mereka makan siang diselingi obrolan ringan. Setelah selesai, mereka sholat zuhur berjamaah. Oh iya, wisuda kamu lusa kan? Kamu mau datang? Tanya Sulaiman. Belum tahu. Queen juga hari ini katanya mau ke sini, mau bicarain soal ini, boleh? Boleh. Tapi jangan keluar rumah ya, kalau mau keluar, kasih kabar dulu. Iya, kalau kamu mau datang ke wisudanya. Biar Mas siapkan kebaya buat kamu. Aiza melengkungkan bibirnya, lalu meraih tangan Sulaiman. Kok baik banget sih, ucap Aiza pelan. Sulaiman terkekeh. Harus dong, pikir-pikir dulu aja ya. Aiza mengangguk lalu mengantar Sulaiman yang akan kembali ke kantor sampai di teras. Setelah Sulaiman pergi, Aiza kembali ke dalam, duduk di ruang tengah bersama Ibrahim yang sedang menggambar. Assalamualaikum. Aiza yang baru saja duduk menghela napas pelan, lalu kembali berdiri dan berniat untuk membuka pintu. Ibrahim aja, ucap Ibrahim ikut berdiri. Ibu aja, Ibrahim duduk aja. Kalau orang jahat gimana? Aiza tersenyum, insya Allah bukan. Aiza berjalan ke depan, Ibrahim tetap mengikuti dari belakang. Aiza membuka pintu dan terdiam saat melihat wanita cantik di depannya. Mereka sama-sama diam beberapa detik. Bunda. Ibrahim langsung keluar dan berteriak. Bunda. Wanita itu berjongkok dan tertawa lalu memeluk Ibrahim. Ibrahim apa kabar? Udah lama gak telepon Bunda ya? Ucap Isyana berlagak marah. Ibrahim lupa. Masuk dulu, Mbak. Ucap Aiza mempersilakan Isyana untuk masuk. Mas Sulaiman baru aja pergi. Ucap Aiza lagi memberitahu Isyana lalu berjalan ke dapur dan meminta Bibi untuk membuat minum. Gak apa-apa kok, aku kesini bukan mau ketemu dia. Ucap Isyana yang sudah duduk sambil memeluk Ibrahim. Oh iya, aku Isyana, udah tahu kan ya. Maaf ya belum sempat kesini. Lumayan sibuk soalnya. Ucap Isyana. Iya mbak gak apa-apa, aku Aiza. Ibrahim sering banget ceritain ibu barunya. Ucap Isyana terkekeh. Aiza tersenyum kecil. Oh iya, Za. Aku mau ajak Ibrahim ke Amerika. Lanjut Isyana. Amerika. Oh iya, tanya Mas Sulaiman dulu aja. Berapa lama emang Mbak? Lagi musim liburan ya. Bukan liburan, tapi tinggal di sana. Hah. Bersambung.